kalau keliru yang dilakukan, kita yang tahu tentang kebenarannya dan kita tidak melakukan. Dalam bacaan kita selanjutnya, kalau kita akan membaca di ayat 3 hingga ayat yang ke-20, di sana mengatakan kalau kita sudah tahu bahwa itu benar, tetapi kita tidak mengingatkannya, berarti kita sendiri akan menanggung akibatnya. Kalau yang dilakukannya adalah keliru, salah, lantas kita tidak dapat menegurnya, berarti kita keliru dan kita akan dihukum. Jadi orang yang berani menyatakan kebenaran adalah orang yang mampu memutuskan bahwa ini adalah hal yang penting dalam hidup ini. Termasuk ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita benar-benar disadarkan. Sudahkah kita berani mengungkapkan dan menyatakan kebenaran dalam semua aspek kehidupan? Tidak hanya dalam hidup keluarga, tapi juga dalam tugas kerja kita setiap hari. Termasuk dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Atau kita masih malu, kita masih takut. Ya, kita tidak berani untuk mengungkapkan kebenaran. Padahal dengan sendirinya kita tahu bahwa itu benar-benar yang harus kita lakukan, yang harus kita kerja. Hari ini ambil keputusan dan katakan, Tuhan, aku mau, aku berani berbicara kebenaran. Sebab aku tidak takut dalam kondisi dan keadaan apapun. Karena yang menemaniku adalah Engkau sendiri. Kadang saya kasih contoh, ya, seorang suami mungkin takut menegur istrinya ketika istrinya melakukan sebuah kesalahan. Wah, ini kalau tegur pemain tua kaget dia marah. Padahal ketika kita mengingatkan mungkin dengan bahasa yang sederhana. Ya, saya ini so salah Kang. Jadi so mesti begini so betul. Ya. Dalam keadaan dan kondisi yang boleh dikatakan kita menegur dengan penuh kasih, saya yakin orang yang melakukan kesalahan akan memahami dan berubah. Tapi sering terjadi kalau kita menegur mungkin dengan kemarahan, sehingga tidak mendatangkan sukacita dan perubahan itu. Contoh yang kedua, mungkin pada sesama atau rekan sekerja yang sudah banyak hal yang dia kerjakan yang bertentangan tentunya dengan apa yang sebenarnya harus dilakukan dan dikerjakan. Maka kita punya kewajiban untuk mengingat, berani mengungkapkan, yakin bahwa yang kita lakukan sudah pasti akan mengubah hidupnya. Sejak hari ini kebenaran harus kita nyatakan. Karena kebenaran adalah Allah sendiri. Nyatakanlah itu dalam hidup kita supaya orang-orang yang ada di sekitar kita pun turut terberkati dengan apa yang kita lakukan. Tuhan menolong dan memberkati firman. Amin. Amin. Luar biasa nih firman hari ini ya, Pak Pendeta, berani berbicara kebenaran. Kadang-kadang kalau kita harus berani berkata jujur, kadang-kadang juga dilema gitu ya. Kadang-kadang dibenci, kadang-kadang juga kayaknya banyak yang protes gitu ya Pak Pendeta. Namun kalau boleh tahu, menurut Pak Pendeta, sebenarnya apa makna berani berbicara kebenaran dalam terang firman Tuhan gitu? Maknanya itu seperti apa, Pendeta? Terus bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita sampaikan ini benar-benar kebenaran dan bukan hanya sekedar opini kita sendiri, begitu Pak Pendeta? Iya, eh, kadang orang berpikir kalau saya sampaikan kebenaran, nanti orang lain akan tersinggung. Padahal kan kalau kita bicara soal kebenaran adalah firman, ya. Dan firman itu adalah Kristus sendiri. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai dengan hal yang benar, saya yakin bahwa kita tidak akan keliru dalam melangkah. Hanya saja banyak orang merasa risih ya ketika mau menegur sesuatu yang keliru atau salah. Apalagi Mbak Elin adalah seorang itu atau seseorang itu adalah orang yang banyak membantu kita atau orang yang kita segani ya. Iya. Biar dia salah sudah jotogor kagelekong dia banyak mau basumbang atau dia banyak mau berbagi.
Ya begitu ya. Nah, bukan itu tujuan kita sebenarnya. Ya, tetap sampaikan kalau memang itu keliru dengan bahasa yang boleh dikatakan bahasa kasih sehingga perubahan itu dapat terjadi dan dapat dilakukan. Begitu Mbak Eli. Iya. Dan yang pasti hari ini juga Pak Pendeta kita juga mengundang ya untuk para pendengar yang ingin bergabung di hari ini, ingin bertanya juga seputar tema kita hari ini, berani berbicara kebenaran, dan juga yang mungkin yang ingin menyampaikan pokok doanya, Anda bisa bergabung di 082195835080. Sekali lagi melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di 082195835080 ya. Dan sekarang ada telepon hari ini Pak Pandita yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Shalom. Halo, Shalom, Iya, selamat pagi. selamat pagi. Dengan Bapak siapa Selamat di mana? pagi, Bapak Pendeta Alfred Deleno bersama host di pagi hari Selamat ini, pagi. Iya, Nelly Sofian. iya, terima kasih. Ini dengan Ferdi di Matoling. Oke, Ferdi di Motoling. Apa yang ingin disampaikan Iya, Ferdi? selamat pagi Silakan. Bapak Pendeta begini. Ini kan berani berbicara kebenaran sebagai masyarakat atau jemaat. Kadang-kala itu istilah dan sekarang keren mengkritisi. Perbedaannya mengkritisi dan kita menegur itu bedanya di mana? Kadang-kala kebijakan mungkin dia so melenceng. Seringkali orang menyampaikan eh, berani lah begitu. Apakah itu gimana ya? Eh, coba Bapak jelaskan. Kadang-kala orang coba kritis, tapi kadang-kala orang cuek-cuek aja atau tidak mengindahkan. Seringkali orang bilang, orang tahu kayak itu. Padahal itu salah. Tapi kita pernah ngobrol sama pendeta satu orang. Tapi pendeta bilang, itu Ferdi bagus. Kalau pendeta itu bagus. Karena mengkritisi itu, menegur, kadang-kala mereka tidak tahu kan. Seringkali orang, betul itu. Seringkali orang mungkin lupa. Itu kan istilah mengingatkan bahwa pendeta. Jadi tolong jelaskan apakah mengkritis sesama kita berani berbicara itu kebenaran itu, apakah ada perbedaan? Mungkin itu saja Bapak Pendeta. Nanti Bapak Pendeta luruskan. Iya, terima Terima kasih. kasih. Selamat pagi dan Selamat pagi. shalom. Damai di hati. Shalom juga untuk Pak Ferdi di Motoling. Nah, apa nih Pak? Pendeta ya, apa bedanya mengkritisi atau menegur gitu ya dari Pak Ferdi tadi? Silakan Pak Pendeta. Ya, kalau kita bicara mengkritisi berarti kan kritis ya. Kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bagi saya sebenarnya ketika ada orang yang mengkritisi terhadap apa yang kita kerjakan itu bagus. Ya, selama yang dia kritisi itu sesuai dengan fakta. Jangan apa yang kita kritisi berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Kalau itu adalah kebenaran, silakan saja dilakukan. Ya, saya sering sampaikan ini juga ya kepada jemaat di mana saya melayani, termasuk ketika mengajar di kampus ya. Kadang kan ada mahasiswa juga, Mir, kapan ini begini? Oh oke. Maksudnya dapat dari sini, Mir, kok jadi begini? Oke. Jadi kalau ada hal-hal positif, kenapa tidak? Atau masukan dari teman-teman ya, teman-teman sesama pelayan ataupun teman-teman dosen. Ini menjadi hal yang menarik dan penting buat kita. Seperti yang Pak Ferdi katakan tadi, ada banyak orang kan yang tahu yang dia bikin. Ya. Yang penting dia sudah bikin, dia anggap itu benar. Benar menurut Anda, belum tentu benar menurut orang lain. Tapi kalau kebenaran menurut firman Tuhan, orang lain tidak bisa membantah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berani menegur, ya tegur saja. Tapi selalu saya sampaikan tadi dari awal, tegurlah dengan penuh kasih. Ya, karena teguran kita pasti akan membangun diri, akan membangun orang lain. Ya. Karena ada juga orang yang tidak mau dikritisi, Mbak Elin. Ada juga orang yang Yep. tidak mau ditegur, dan ini sangat sulit. Selalu menganggap bahwa dia paling benar, ya, dia paling penting di antara semuanya. Sehingga yang terjadi ketika kita mau mengkritisi dan kita mau menegur, yang terjadi adalah perpecahan, perkelahian. Nah,
tidak diterima. Nah, ini sangat sulit, Mbak El. Iya, tapi ini terkadang nggak banyak yang pernah dialami gitu ya. Kadang-kadang kalau kita mengkritik ataupun juga memberikan nasihat, terkadang itu Pak Pendeta kebanyakan kedapatan orang yang tidak mau menerima gitu. Kadang-kadang, aduh malah saya benar kok, tapi sebenarnya salah gitu. Di pandangan orang pun salah, tapi ya itu dia. Ini memang susah-susah juga gitu ya Pak Pendeta ya kalau menghadapi orang-orang yang juga tidak mau dikritik. Baik, yang pasti sekarang ada penelpon lagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, Shalom. selamat pagi Pro Satu Selamat bersama pagi. dengan Bapak Shalom. Pendeta juga, Iya. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Abu Bilansa, Ambo. Abo, Abo. iya, Di mana Bu? Lansa, Langsa. Oke. Kecamatan Wuri. Oke, silakan Ibu, apa yang ingin disampaikan? Terima kasih buat Bapak Pendeta atas firman-Nya. Saya bertanya tetapi hampir sama dengan orang motoring tadi. Memang saya sangat puas juga atas jawabannya. Terima kasih banyak firman Tuhan yang sudah disampaikan. Boleh menguatkan iman saya yang mendengarkan. Apalagi pendengar yang lain. Dan di sini saya ingin minta didoakan keluarga saya, suami dalam rangka pemulihan, anak juga dalam rangka pemulihan penyakit jiwa, suami stroke, minta topangan doa dari Bapak Pendeta, keluarga Salenda Sadia, dan juga minta topangan doa dari keluarga Bapak Duda Pilimon Kak Endung yang sudah lanjut usia, minta didoakan, dan keluarga Lahope Yakobus juga dalam rangka pemulihan usia yang sudah lanjut. Cuma itu Bapak Pendeta bersama petugas yang ada di Pro 1. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat juga untuk Ibu Abo ya. Terima kasih sudah bergabung di hari ini di 082195835080. Dan juga mungkin untuk Anda yang bertanya melalui WhatsApp kami, SMS juga boleh ya di kesempatan hari ini. Nah, Pak Pendeta, kalau kita bisa melihat sekarang gitu ya, bagaimana sih kita bisa tetap menyampaikan kebenaran dengan kasih tanpa terkesan menghakimi? Pak Pendeta, mungkin ada tips yang bisa dibagikan gitu ya untuk kita di pagi hari ini. Iya, yang pasti ketika kita mau menegur atau menasihati, ya itu sebaiknya ada empat mata ya. Kenapa harus empat mata? Karena kalau di depan umum kan otomatis ya, tidak hanya kita, tapi juga ada orang yang kita tegur, kita kritisi pasti akan jadi malu. Jadi mungkin kita lebih sopannya kita bisa memanggil untuk bicara soal empat mata. Kemudian dari hati ke hati. Dari hati ke hati artinya begini. Kita mau menyampaikan ini karena kita peduli. I care for you. Jadi kalau misalnya tidak ada kepedulian mungkin kita nggak mau bilang. Gitu. Kalau kita lainnya tidak mau bilang, kita rasa berdosa. Nah, dengan mengatakan demikian, menegur dengan penuh kasih, kita yakin pasti orang itu akan berterima kasih. Aduh, iyo Kang, sama ini kita tidak sadar. Hari ini kita benar-benar sangat terpukul bahwa ternyata yang kita lakukan sama ini salah. Dan ini kita akan perbaiki. Nah, kalau misalnya itu kita lakukan, kita yakin pasti perubahan akan terjadi. Jadi dari hati ke hati perlu kita ungkapkan. Ya. Sebab kalau nyanda Mbak Elin, akhirnya orang yang kita mau sampaikan ini bisa dia tersinggung, marah, atau persahabatan kita, pertemanan kita berakhir. Gitu. Iya, ini juga memang dilema ya Pak Pendeta seperti yang saya sampaikan tadi juga gitu ya. Terkadang
Walaupun kita menegur dengan bercanda, kadang-kadang dari hati ke hati pun sudah berulang-ulang, tapi tidak mau menerima. Kadang-kadang dia berpikir, itu DP salah, tapi tidak pernah mengoreksi diri sendiri gitu ya. Tapi sebelumnya pemerintah ada telepon lagi nih yang bergabung ya. Oke, ada. Oh, putus. Oke, tapi kita lanjut lagi Pak Pendeta. Tapi kadang-kadang kita yang menegur ini pun juga merasa bingung. Kadang-kadang dia ini memang kejadian nyata juga Pak Pendeta ya, yang pernah dialami. Kadang dia berkata kalau misalkan saya ada salah, tegur ya. Tapi pas waktu dia salah, saat ditegur dari hati ke hati sudah lembut-lembut nih Pak Pendeta. Tapi terkadang dia ternyata tidak terima, marah. Terus di belakang malah menjelekkan, malah memfitnah, menceritakan sesuatu yang tidak benar begitu Pak Pendeta. Bagaimana nih Pak Pendeta agar kita juga bagaimana ya sabar menghadapi orang seperti itu seperti apa Pak Pendeta? Iya, memang inilah kecenderungan manusia. Mhm. Secara psikologi ya, kalau bahasa kami ya di psikologi spiritual Mhm. ya, ini bukan soal gangguan jiwa ya, tetapi kejiwaan kita sebenarnya sementara mengalami hal yang sangat kritis ya. Mhm. Bahasa itu kenapa? Karena kita suka mengkritisi orang lain, kita suka menegur orang lain, tapi kita tidak mau terbuka ketika kita mau ditegur. Nah, Mhm. itu yang banyak terjadi. Apakah ini disebut gangguan mental? Ya, boleh dikatakan juga seperti itu dalam tanda petik. Sebab kalau orang sadar bahwa dia melakukan kesalahan dan orang lain menegur, berarti dia harus bersyukur. Mhm. Ya, orang itu akan menolong dia. Sama seperti cermin yang sebenarnya mampu melihat kekurangan kita, gitu ya. Mhm. Artinya, kalau orang lain mau terbuka dengan apa yang kita rasakan dan kita alami, bahkan kita lakukan, itu berarti Tuhan masih mengingatkan kita. Tuhan masih sayang terhadap kita. Hanya Mhm. saja orang kadang berpikir bahwa, ini kan kita, terserah. Kalau mau jadi apa, asikan kita. Nah, ini yang saya sebut tadi. Bisa Mhm. adalah gangguan mental ya Mhm. dari segi uh, apa namanya psikospiritual. Jadi sebenarnya kita ada dalam fase kehidupan yang terganggu ya. Karena kita tidak ingin ditegur oleh orang lain, kita tidak ingin orang lain menilai diri kita padahal itu adalah sebuah kekeliruan. Tapi tidak apa Mbak Elin, kalau Mbak Elin sudah melakukan yang terbaik lantas tidak diterima, tidak masalah Mhm. ya. Karena kan yang untung adalah kita, sedangkan yang rugi adalah dirinya. Ya, Mhm. kita untung ya, dan dia rugi. Bisa saja suatu hari kelak dia akan sadar terhadap apa yang dia lakukan, dan itu kesadaran itulah yang akan membuat dia berubah. Ya, kalau Mhm. sekarang mungkin waktu orang tegur, dia pikir bahwa dia tidak salah, Mhm. tapi lihat akibat dari apa yang kita sampaikan. Ini keliru, ini salah. Nah, setelah dia mengalami akibat itu baru dia bilang, aduh Elin kutip betul, coba tak ada dengar waktu itu dia ada bilang, Mhm. begini tidak cilaka. Tapi kan penyesalan nanti ke belakang, karena yang Mhm. itu namanya pendaftaran ya, bukan Iya. penyesalan. Oke, baik Pak Pendeta. Ada lagi yang bergabung Pak Pendeta. Halo, Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta Alfred bersama Ibu Yelin, Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Rudi. Pak Rudi. Ya, Di mana Pak? di Lelam. Di Lelam. Oke, silakan Pak. Apa yang disampaikan? Ah, mengenai firman Tuhan ini kan berani menyampaikan kebenaran, ya begitu. Berani berbicara kebenaran. Berani berbicara kebenaran. Mhm. Tapi juga banyak kali orang mau menyampaikan kebenaran tidak mau diterima oleh yang disampaikan. Apalagi kalau cuma empat mata kan. Jadi disampaikan kebenaran kepada yang bersangkutan, dia tidak mau terima. Dia bikin terus. Serta disampaikan di muka umum, dia ngamuk. Mau anak kok begini-begini, kayak kasih tahu di banyak orang. Jadi bagaimana dia cara untuk menyampaikan kepada saudara empat mata, supaya dia tidak mau disampaikan di muka umum nanti.
Karena dia pikir kalau bahkan sampaikan di muka umum kan, dia anggap sudah melecehkan dia. Jadi tolong diluruskan oleh Pak Pendeta mengenai menyampaikan kebenaran ini. Oke. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi, damai di hati. Shalom, terima kasih Pak Rudi. Silakan Pak Pendeta untuk menanggapi bagaimana. Iya, sebenarnya ada contoh dalam Alkitab ya Pak Rudi ya. Kalau misalnya kita mau menegur seseorang, ya tegurlah secara empat mata. Tapi kalau dia tidak terima, berarti kita harus tambah saksi. Ya, kenapa perlu saksi? Karena saksi ini bukan memberatkan dia ya, tapi setidaknya saksi ini mengetahui apa yang dia lakukan. Kalau misalnya tambah saksi, kemudian dia belum juga menerima, berarti tambah lagi, gitu ya. Ada orang lain lagi, ya. Kalaupun memang dia tidak mampu menerima apa yang kita sampaikan karena itu kebenaran, berarti kan otomatis ini gangguan ada pada dirinya. Ya, upaya-upaya kebenaran yang kita lakukan, ya sudah kita kerjakan. Memang apalagi Pak Rudi katakan tadi, ketika di depan umum pasti dia mengamuk, dia tidak akan terima, gitu ya. Jadi langkah-langkah yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus seperti yang disampaikan dalam Alkitab sudah kita lakukan. Ketika dia tidak dapat berubah, ya berarti urusannya tinggal dengan siapa? Dengan Tuhan. Ya, ya. Orang berdoa saja, ya, ya. Tapi kebenaran kan orang mesti bilang, ya. Dia mau terima atau enggak, orang mesti sampaikan. Yang keliru kalau orang tidak sampaikan. Kalau orang baca Yeskiel 33 sampai selesai ayat 1 sampai 20, ya itu lebih berat lagi. Kalau orang tahu itu salah kemudian kita tidak menyampaikan, ya lantas dia menerima pedang kebinasaan, berarti nyawanya itu ditanggung oleh kita. Padahal kan kita tidak melakukan, tapi nyawanya yang harus kita tanggung. Nah, sama seperti ini. Kalau kita tahu tentang kebenaran, lakukanlah. Soal dia tidak bisa menerima, berarti tinggal urusannya dengan Tuhan. Ya, asalkan Pak Rudi tetap melakukan kebenaran. Iya Pak Pendeta Mar, persoalannya kita sebilang-bilang dia tidak berubah-berubah. Iya, karena yang merubah manusia itu bukan kita loh. Iya. Kita jangan berharap bahwa ketika kita menegur, menasihati, lantas kita yang bisa merubah dia. Salah. Ya, yang bisa merubah setiap manusia itu kan hanya Tuhan. Nah, sama seperti seorang ibu ketika dia berdoa dan meminta supaya suaminya berubah. Saya bilang, Ibu, kalau ibu minta kepada Tuhan supaya ya, suami ibu berubah lewat ibu cara hidup, ya bisa saja satu kali ketika ibu keliru, dia tidak akan berubah lagi. Dia akan kembali kepada kehidupan yang lama. Tapi kalau Tuhan yang rubah, ya, dia tidak bisa macam-macam. Ya, karena kalau cara Tuhan merubah itu di luar kendali manusia. Ya, dan Tuhan cara merubah bisa saja dengan sesuatu hal yang spektakuler. Ya, Yang tidak terduga-duga gitu Pak Pendeta ya. juga dan akhirnya itu terjadi loh Mbak Elin. Suami mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit dan disitulah pertobatan terjadi. Dia katakan kepada istrinya, aduh mah ini gara-gara kita pekatula kok ini. Coba dah lalu kita dengar. Nah, nanti setelah mengalami kejadian itu baru perubahan terjadi. Jadi kita bilang bukan kita yang rubah tapi momentum dan cara Tuhan mengubah dengan caranya itu pasti berbeda. Begitu. Oke, baik. Ya masih dalam dunia sekarang ini yang cenderung kompromi dengan nilai-nilai gitu ya Pak Pendeta. Bagaimana sih caranya kita sebagai orang percaya agar tetap berdiri dalam kebenaran Pak Pendeta? Nah, ini menarik ya. Kalau kita sebagai orang percaya untuk tetap berdiri dalam kebenaran ya berarti yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan adalah sesuatu hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Ya, karena kebenaran menurut manusia belum tentu sama kebenaran menurut Kristus. Tapi kalau kebenaran menurut Kristus itu adalah hal yang mutlak. Mau tidak mau harus kita kerjakan, mau tidak mau harus kita lakukan. Kita tidak bisa kompromi dengan apapun. Namanya kebenaran yang menurut Kristus itu harus kita lakukan, itu harus kita kerjakan. Hanya kadang ada resiko yang harus diambil. Kita bisa saja dibenci, kita tidak diterima. Ya, karena kebenaran itu. Tapi tidak justru kita menjadi dewasa dengan hal itu. Baik Pak Pendeta. Pak Pendeta sekarang ada telepon lagi nih yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi, Shalom. Halo.
Iya, halo. Halo, Salam, damai di selamat hati. pagi Pak Pak, Pendeta dan ibu yang bertugas iya. pada pagi Dengan ini. Ibu siapa di mana, Dan Bu? Ibu Freli dari Noongan. Ibu Feni. Freli. Feli, oke. Pak Pendeta boleh bertanya, ada seseorang baik di lingkup keluarga atau di sekitar rajin beribadah, setiap saat rajin beribadah, tapi sifat tingkah lakunya dia tidak rubah, bahkan apapun yang dia sampaikan dia merasa benar, tapi kadangkala dia sering melakukan dengan tidak ada keadilan bagi hidupnya. Orang memandang dia dengan tidak ada kesempurnaan. Apapun yang dia buat dia merasa benar. Jadi menurut pandangan firman, coba Pak Pendeta sampaikan agar kami benar-benar boleh memahami semuanya. Terima kasih Pak Pendeta dan Ibu. Iya. Mohon doakan keluarga, baik suami anak cucu. Salam. Iya, salam damai di hati. Terima kasih Ibu Feli ya. Silakan Pak Pendeta menanggapi apa yang ditanyakan oleh Ibu Feli. Iya. Ini yang saya bilang tadi, Mbak. Jadi, ini kalau psikospiritual ini sudah mulai ada gangguan mental ya. Merasa nyaman dengan kesalahannya, ya. Orang tidak mau ditegur dengan apa yang dia lakukan. Orang tidak mau berubah, padahal itu adalah sebuah kekeliruan. Saya mau katakan orang-orang demikian, biar orang mau mau mengingatkan, pasti dia tidak akan terima, ya. Padahal kalau mau dipikir rajin, ya. Tadi dikatakan bahwa tidak pernah apa, tapi kalau kesalahan tetap dilakukan, mau disampaikan tetap tidak diterima. Apakah kita akan berhenti melakukan kebaikan? Tidak, ya. Ibu Feli tetap saja melakukan kebaikan, ya. Tidak apa-apa kalau kita bisa menegur, punya waktu dan kesempatan secara empat mata, tidak masalah. Soal dia mau berubah atau tidak, tugas kita adalah tetap menegur. Jangan biarkan. Ya, kadang lihat orang yang bategur leh suara sapastiu tuh. Pastiu leh. Oh, Mbak Elin? Iya, Iya, benar Pak Pendeta. apa mau jadi apa terserah Jo pangan. Mana-mana Jo gitu. Padahal tidak bisa ya. Tugas harus mengingatkan ya. Soal kapan waktu dia berubah ya urusan Tuhan. Kan Iya. yang akan sama dia, tapi Tuhan yang dapat melakukan. Yang penting tugas kita tetap kita lakukan. Itu sih. Oke, yang pasti kita juga tentunya kalau sudah mengingatkan, saling mengingatkan, sudah maksudnya niat kita sudah apa ya, sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya sudah kalau orang itu berubah atau tidak, terserah semua kembali ke dia karena yang bisa mampu mengubah dia adalah Tuhan gitu ya Pak Pendeta ya. Iya, baik. Yang pasti Pak Pendeta, hari ini tentunya juga sebelum kita tutup Mutiara Pagi gitu ya, mungkin Pak Pendeta bisa memberikan kesimpulan gitu ya untuk pendengar kita di hari ini. Apa sih sebenarnya langkah praktis yang bisa kita ambil mulai hari ini untuk bisa melatih keberanian kita dalam berkata benar gitu ya, dan pesan rohani yang ingin Pendeta sampaikan kepada jemaat di hari ini dan pendengar kita yang sedang bergumul mungkin untuk berani menyuarakan kebenaran gitu Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Ya, satu hal yang pasti ya, kebenaran itu datangnya dari Allah, ya. Makanya kita sebagai miliknya beranilah untuk menyuarakannya. Soal perubahan terhadap mereka yang kita sampaikan, kita tegur, kita nasihati, itu bagian daripada rencana Tuhan dalam setiap perjalanan hidup. Tapi tugas kita adalah teruslah melakukan kebenaran itu sendiri, menegur dengan penuh kasih, jangan pernah berhenti, karena perubahan itu akan terjadi ketika Tuhan menyatakan kekuasaannya dalam setiap perjalanan hidup. Mendengarin berkati Tuhan, mari siapkan hati kita, kita akhiri dengan doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Radio Republik Indonesia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karawati, bahkan para kru, secara khusus hamba-Mu Mbak Yelin Selviani. Berkatilah dia secara pribadi bersama dengan keluarga.
Kasih sayang Tuhan menyertai dan memberkati hamba-Mu untuk mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian para kru lainnya yang bertugas. Kami mau berdoa supaya Tuhan juga memberkati semua pendengar, bahkan pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Di antaranya Bapak Ferdi di Motoling, Tuhan kiranya menolong dan memberkati Ibu Abo yang ada di Langsa, bergumul bersama dengan kehidupan keluarga Salinda Sadia, Lahope Yakobus, bahkan hamba-Mu yang sudah lanjut usia, biar kiranya dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Memberkati Bapak Rudi di Leilem, tapi juga Ibu Feli yang ada diberkati bersama dengan keluarga. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemerintah bangsa dan negara kami, dan berkatilah semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami bawa dan taruh ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta hari ini untuk firman yang sudah dibagikan. Diberkati juga Bapak Pendeta bersama dengan keluarga. Terima kasih, selamat pagi Pak Pendeta. Shalom, damai di hati. Yang pasti untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, Pro 2 dan juga Pro 4, demikian acara Mutiara Pagi kita di hari ini dengan tema berani berbicara kebenaran ya. Dan tentunya terus saksikan acara kami Mutiara Pagi untuk esok hari lagi gitu ya, bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino STH, Magister Pendidikan Kristen. Semoga diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung tadi melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga di 082195835080. Saya tutup Mutiara Pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.